potensi dari logam tanah jarang di Indonesia itu secara geographically tersebar di mana saja, Pak? Baik, sebenarnya untuk ngelihat potensinya, kita batasi dulu bahwa demand dunia itu hanya 300.000 per tahun. Jadi tadi jumlah yang dikatakan 300.000 yang sudah ada di catatan grafis Ibu tadi, sebetulnya memang sudah cukup realistis. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Malaysia tahun lalu hanya mampu memproduksi sekitar 6.000 ton neodymium dan praseodymium dari kurang lebih sekitar 16.000 ton rare earth oxide yang didatangkan dari Malaysia. Mereka sendiri tidak menambang dari Malaysia dalam pemahaman kami. Mereka mendatangkan dari Australia dan mengolah di Malaysia, di Kuantan, untuk jadi sekitar 6.000 ton. Jadi seandainya kita mau start, sebenarnya kita bisa. Tadi menjawab kekhawatiran Bu Widi, sebenarnya kita bisa mulai start. Kalau konsentrasinya sendiri untuk saat ini, sesuai dengan catatan Ibu tadi, sekitar 200.000 ada di Bangka Belitung. Jadi lebih baik di start di sana. Sisanya memang kita mesti menambahkan terus, seperti daerah Kalimantan kita perlu tambahkan. Tadi Bu Widi ngelihat sudah mengatakan dari sisa hasil pengolahan boksit perlu ditambahkan penelitiannya lebih lanjut untuk menambahkan inventory kita. Lalu latrit yang hanya sekitar 400 ton dari Sulawesi, itu juga kita yakin kalau dieksplorasi lebih lanjut pasti juga membesar. Di samping itu tadi juga saya ungkapkan bahwa zirkon itu mungkin perlu di follow up juga dari seluruh area Kalimantan, terutama keunggulan zirkon memang tidak memberikan limbah atau menciptakan radioaktif waste. Saya kira itu patut dipelajari. Tapi memang Bu Widi, kalau potensinya sebenarnya hanya karena selama ini Indonesia atau geologis di Indonesia fokusnya memang ke 5 mineral utama. Besi, nikel, tembaga, boksit, dan timah. Jadi logam tanah jarang memang tertinggal eksplorasinya. Jadi memang tugas dari Badan Geologi, BRIN, serta geologis Indonesia memang perlu untuk memperdalam, untuk memperbanyak aktivitas di logam tanah jarang ini agar inventory atau neraca kita memang bertambah. Itu notes dari Pak Yosef ya mengenai logam tanah jarang ini. Pak, kemarin beberapa waktu lalu kita sempat berbicara juga dengan Kementerian SDM dari Badan Geologi. Sempat ada info mengenai dari Kementerian SDM mengungkapkan adanya potensi harta karun untuk logam tanah jarang seperti litium, strontium, rare earth element, dan lain-lainnya di kawasan Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Pak? Oke. Sebelumnya saya mencoba membatasi dulu yang dimaksud Ibu dengan litium yang ada di Lumpur Lapindo. Memang kita sebut sebagai critical mineral, tapi memang tidak termasuk di dalam definisi logam tanah jarang tersebut. Baik, kalau di situ memang penelitian terakhir saya kira kandungannya masih dalam ratusan ppm. Tadi Bu Widi memang menggarisbawahi tergantung komitmen pemerintah sendiri. Kalau memang tujuannya sambil katakanlah penataan lingkungan atau reklamasi daerah-daerah di Lapindo, kita mau mengambil critical mineral yang terkandung di dalamnya, saya kira bisa saja. Tapi ya dari catatan yang ada di kami, saya kira asalnya juga dari BRIN dan Badan Geologi, memang kandungan yang di sana sekitar puluhan dan ratusan part per million, gram per ton. Saya kira itu Bu Safrina.
Baik. Dan mungkin terima kasih banyak Pak Yosef dan mungkin juga saya ingin bertanya kepada Bu Widi dari sekian diskusi yang sudah kita sampaikan ya Bu dalam mining zone ini mengenai rare earth minerals dan juga challenge-nya ke depan jika memang kita ingin mengelola logam tanah jarang ini dengan serius. Apakah SDM di Indonesia sendiri mampu jika kita mengeksplorasi logam tanah jarang ini lebih lanjut, Bu Widi? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Saya yakin mampu ya, Mbak, ya, karena sebenarnya kalau dari sisi teknologi pengolahannya itu bukan teknologi yang rumit ya sebenarnya, dan kami juga tadi sudah saya sampaikan bahwa dari awal kami mencoba mengolah dengan proses yang cukup panjang, 32 step kalau kemarin saya coba lihat, tapi sekarang kita sudah memotong beberapa proses dan ternyata itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya untuk kita mengolah. Itu tadi konteksnya adalah monazit ataupun senotim. Tetapi ketika kita mengolah logam tanah jarang dari sumber lain pun bukan sesuatu yang sulit juga ya, karena memang prosesnya mungkin hampir mirip-mirip ya, karena paling hanya sedikit perbedaan seperti itu ya Mbak. Jadi saya sangat yakin bahwa dari sisi SDM kita sangat mampu Mbak ya untuk memastikan bahwa logam tanah jarang kita bisa kita kelola atau kita olah sendiri di dalam negeri. Mungkin itu Mbak. Jadi memang sangat yakin dan optimistis ya Bu ya dalam hal ini. Dan juga mungkin kita ingin juga tanggapan Anda mengenai kebijakan yang memang sangat-sangat digalakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu hilirisasi industri. Nah, bagaimana kesinambungan antara hilirisasi industri yang digalakan oleh pemerintah ini dan juga potensi dari rare earth minerals atau logam tanah jarang ini bisa memiliki andil, Ibu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau hilirisasi tentunya kami sangat mendukung ya Mbak ya, karena memang itu harapan kami sebagai seorang peneliti atau periset ya, ketika menghasilkan sebuah teknologi itu adalah untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kami adalah peneliti di bidang pengolahan mineral atau ekstraksi metalurgi juga yang kami ciptakan atau kami hasilkan itu tentunya dalam rangka mendukung hilirisasi mineral ya Mbak ya. Dan khususnya lagi adalah logam tanah jarang, karena saat ini memang logam tanah jarang salah satu elemen atau unsur yang sangat ditunggu-tunggu ya di dunia, karena tadi sudah disampaikan manfaatnya sangat besar, terutama juga untuk mendukung program pemerintah ya untuk kendaraan listrik ya, karena memang untuk kendaraan listrik kita tidak hanya butuh litium ataupun nikel, mangan dan kobalt, tapi juga untuk beberapa logam tanah jarang juga digunakan di dalam kendaraan listrik. Seperti itu ya Mbak. Jadi